Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Ivanateli Dekretes. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 4A. Jadi pada video kali ini saya akan membuat project UTS untuk mata kuliah pemrograman basis data, yaitu pembuatan database untuk absensi pegawai menggunakan command prompt. Oke, mari kita langsung saja membuatnya. Pertama di sini kita nyalakan dulu examnya untuk MySQL. Kita klik start. Nah, apabila portnya sudah muncul 3306 seperti ini, maka sudah berhasil untuk dijalankan. Selanjutnya kita buka untuk command prompt-nya, kita klik Windows R, dan apabila muncul seperti ini, kita run, kita enter. Nah, sudah muncul seperti ini. Pertama-tama kita masuk dulu untuk MySQL-nya. Exam MySQL bin MySQL Nah, sudah berhasil masuk. Oke, kita bagi dua layar. Satu adalah perintah untuk projectnya di sebelah sini. Nah, ini projectnya di sini. Oke, poin pertama di sini adalah membuatlah database dengan nama absensi pegawai. Oke, kita buat perintah create database absensi pegawai. Oke, query oke. Kita lihat apakah sudah ada show database untuk absensi pegawainya. Gunakan perintah show databases. Nah, sudah ada di sini untuk absensi pegawai. Lanjut, untuk kita gunakan kita use absensi pegawai untuk agar kita bisa gunakan database absensi pegawai ini untuk menginputkan data atau menambahkan tabel dan sebagainya. Kita use absensi pegawai, enter, database change. Berhasil di sini dari database known kita masuk di absensi pegawai. Lanjut, buat tabel untuk 3 tabel. Di sini ada tabel karyawan, ada tabel karyawan, ada tabel jabatan, dan ada tabel absensi. Kita buat untuk pertama yaitu tabel karyawannya. Kita gunakan perintah create table karyawan. Di sini ada ID karyawan. Data integer, kita masukkan auto increment. Lanjut, nama karyawan. Tipe data varchar dengan maksimal panjang karakter 20. Lanjut, alamat karyawan. Varchar 50. Kode pos integer. Kemudian nomor telepon karyawan, varchar 13, jenis kelamin, varchar 12, kemudian password, panjang varchar 12. Oke, di sini jangan lupa terakhir kita lihat di sini ada PK. PK di sini adalah primary key. Primary key-nya untuk ID karyawan, maka kita tambahkan primary key. Primary key untuk ID karyawan. Oke, kita tutup, enter. Oke, very oke. Lanjut kita tambahkan untuk tabel jabatan. Kita tulis create tabel jabatan, kode jabatan, data integer, ID karyawan, data integer, kemudian jabatan, data varchar, panjang 20. Kita lihat di sini untuk PK dan FK, PK primary key, FK foreign key. Jadi untuk PK kita masukkan untuk kode jabatannya,
kode jabatan, dan version key-nya kita masukkan untuk ID karyawan. Jadi cara penulisan version key-nya seperti ini. Version key ID karyawan diambil reference diambil dari tabel karyawan untuk kolom ID karyawannya. Oke, kita tutup. Oke, query oke. Lanjut untuk tabel absensi, kita create table. Sini create tabel absensi, ID absensi, data integer, ID karyawan, data integer, jam masuk, data time, jam kerja, tipe data time juga, tanggal kerja, tipe data date, dan jam pulang, tipe data time. Oke, kita jangan lupa masukkan di sini ada PK dan FK, di mana PK ini adalah primary key. Primary key-nya yaitu ID absensi, dan untuk version key-nya adalah ID karyawan, reference karyawan, tabel karyawan, kolom ID karyawan. Oke, kita tutup. Bentar. Oke, query oke. Lanjut poin ketiga. Sini poin keduanya setelah selesai buatlah tabel. Lanjut untuk poin ketiganya adalah tampilkan deskripsi kolom dari ketiga tabel. Kita tampilkan di sini pertama deskripsi untuk kolom karyawan. Nah, ini untuk deskripsi kolom karyawannya. Kemudian jabatan. Ini adalah untuk jabatan. Dan ini adalah untuk absensi. Oke. Sini bisa dilihat ID karyawan, nama, alamat, kode pos, nomor telepon, tulis kelamin, dan password. Untuk tabel jabatan ada kode jabatan, ID karyawan dan jabatan. Kemudian absensi, di sini ada ID absensi, ID karyawan jam masuk, jam kerja, tanggal kerja, dan jam pulang. Oke, sudah semuanya. Lanjut untuk poin keempat, yaitu alter tabel karyawan dengan menambahkan auto increment sampai dengan 100. Kita tambahkan alter tabel karyawan, auto increment sama dengan 100. Oke, query oke. Lanjut poin kelima, buat auto increment ke kolom kode jabatan dan ID absen. Oke, kita buat untuk tabel jabatan pada kolom kode jabatan. Kita buat alter tabel jabatan, change kolom kode jabatan. Ini adalah perintah untuk mengubah isi kolom. Jadi misalnya ini kita tulis alter tabel, nama tabelnya jabatan, change kolom, kode jabatan, kode yang akan dirubah, kemudian nama kode yang akan dirubah. Karena di sini kita akan menambahkan auto increment, jadi kita masukkannya sama untuk kolomnya, yaitu kode jabatan. Sini juga kode jabatan. Terus integer untuk tipe datanya, kemudian masukkan auto increment. Oke, query oke. Lanjut untuk tabel absensi. Tabel absensi, change kolom untuk kolom ID absensinya kita akan tambahkan auto increment, ID absensi integer auto increment. Wah, sebentar, salah tulis.
Di sini kita harus perhatikan baik-baik auto increment. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi untuk deskripsi kolomnya. Deskripsi kolom jabatan. Nah, tadi sebelumnya tidak untuk kode jabatannya tidak ada ekstra auto increment, tapi setelah kita tambahkan alter table, kita tambahkan yang perintah alter table untuk menambahkan auto increment pada kode jabatan, maka di sini langsung terlihat bahwa berhasil terubah. Di sini kode jabatannya menggunakan extra auto increment. Oke, lanjut untuk kita lihat lagi untuk tabel absensinya. Nah, di sini juga sudah ada ID absensi ekstranya auto increment. Di sini tadi tidak ada. Oke. Berarti berhasil untuk poin kelima. Lanjut poin ke-6, di sini tambahkan data sebanyak 6 di masing-masing tabel. Jadi kita tambahkan. Untuk pertama kita insert into tabel karyawan. Di sini karena ID karyawan tadi adalah auto increment, jadi kita tidak usah masukkan secara manual. Nanti kita masukkan manual dari nama sampai di password saja, soalnya ID karyawan ini sudah auto increment, jadi nanti akan terisi otomatis untuk ID-nya. Nanti kita lihat, kita lanjut saja isi untuk nama karyawan sampai di password. Kita tulis dulu nama karyawan, alamat karyawan, kode pos, nomor telepon karyawan, nomor telepon karyawan, jenis kelamin, kemudian ada password tutup, values, kita isi datanya. Pertama di sini karena untuk tipe data varchar kita harus menggunakan tanda petik 1. Kita masukkan misalnya namanya Andi. Oke. Kemudian tutup. Lanjut alamatnya misalnya Batu Gajah. Kode posnya misalnya. Kemudian untuk nomor telepon. Oke, jenis kelamin. Oke, passwordnya. Oke, tutup. Lanjut. Data kedua kita isi. Kemudian ini alamat, kode pos, nomor telepon, kita isi saja, jenis kelamin, password. Oke, tutup. Lanjut data ketiga. Jenis kelamin. Kemudian password. Oh, sebentar, ini kurang nomor telepon. Jadi di sini kita isinya sesuai dengan apa yang telah kita tulis di sini. Misalnya nama karyawan pertama, selanjutnya alamat, kode pos, dan sampai di password. Jadi kita harus isi berurutan sesuai apa yang telah kita tulis di dalam sini. Lanjut nomor telepon, habis itu jenis kelamin, wanita. Setelah itu password. Oke, lanjut data keempat. Nah, misalnya saja namanya alamat, kode posnya,
teleponnya oke, 24, 6, 8, 12. Lanjut. Passwordnya oke, tutup. Lanjut data ke-5. Di sini harus saja kemudian alamat, sebentar. Kode pos, nomor teleponnya, oke, jenis kelamin, passwordnya, oke, terakhir data ke-6-nya, alamat, kode pos, kemudian nomor handphone, oke, jenis kelamin, password, 3, tutup. Oke, query oke. Kita lihat untuk tabelnya apakah sudah terisi. Select from karyawan. Aduh, sebentar. Select from karyawan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Sini sudah jadi untuk, sebentar, untuk tabel karyawannya sudah terisi ya. Nah, ini ID karyawannya kita tidak usah isi otomatis karena tadi kita telah memasukkan auto increment, dan tadi juga kita telah rubah pada poin keempat alter tabel karyawan dengan menambahkan auto increment sama dengan 100. Nah, ini sudah langsung terisi mulai dari 100. Jadi auto incrementnya dimulai dari 100. Nah, ini ada 6 data, jadi mulai dari 100, 101 sampai 105. Oke, sudah. Lanjut kita isi untuk tabel jabatannya. Kita buat insert untuk jabatan. Yang auto increment kita tidak usah isi secara manual, kita isi saja secara otomatis ya. Jadi di sini kita tidak usah isi secara manual, nanti akan terisi otomatis ya. Di sini untuk jabatan ini primary key-nya ada pada maksudnya auto increment-nya ada pada kode jabatan. Jadi sini kita isi manualnya, yaitu ID karyawannya sama jabatannya saja. Oke, values untuk data pertama yaitu untuk ID 100 di sini. Jabatannya kita taruh saja asisten manager. Oke, untuk sebentar, ini ada error. Tadi lupa tulis tanda petik ya di sini, jadi seperti ini tandanya, berarti error. Kita buat ulang.
Assistant Manager, kemudian 102 juga, 101 juga kita buat Assistant Manager, 102 kita buat apa ya, kita buat saja staf administrasi. Itu juga dengan 103. Kemudian 104 karyawan saja, karyawan atau office boy, office girl ya. Dan yang data yang ke 105 kita tulis karyawan biasa. Oke, tutup. Klik oke, kita lihat lagi apakah sudah terisi sama dengan yang kita input. Untuk tabel jabatan. Oke, nah kode jabatannya tadi kita tidak inputkan karena kode jabatan ini merupakan auto increment, jadi dia sudah terisi otomatis. Nah, di sini yang terisi hanya ada ID karyawan dan jabatannya yang telah kita input tadi. Lanjut kita buat untuk tabel absensinya. Insert into absensi. Di sini untuk absensinya, ID absensinya ini menggunakan auto increment. Jadi kita input manual dari ID karyawan sampai di jam pulang. Oke, ID karyawan, jam masuk, ID karyawan jam masuk, jam kerja, jam masuk, jam kerja, tanggal kerja, jam pulang, tanggal kerja, jam pulang. Oke, values, enter, masukkan datanya. Di sini untuk ID karyawan pertama yaitu 100. Untuk jam masuknya kita tulis saja jam 8. Untuk format penulisan tipe data time itu menggunakan seperti ini. Jadi 08.2 kita taruh saja 00. Oke, jadi sini yang pertama masukkan untuk jamnya, kemudian di sini untuk menit, dan di sini untuk detiknya. Lanjut untuk jam kerja, di sini kita taruh saja jam 9 pas. Tanggal kerja di sini menggunakan format tahun, bulan, tanggal. Jangan, ini menggunakan garis datar. Jadi tahun, tahun, garis datar, bulan, garis datar, tanggal. Kemudian jangan lupa tanda petik. Oke, lanjut jam pulangnya jam 4 sore. Oke, masuk, lanjut. Untuk data yang kedua, ID 101. Kita masuk saja, ini sama, ini misalnya saja tanggalnya tanggal 6 bulan 6 tanggal 2. Oke, sini misalnya kita jam pulangnya lewat 10 menit. Enter. Lanjut untuk data ke karyawan, untuk ID karyawan 102. Jam masuknya jam 8.45. Tanggalnya kita taruh tanggal 5 bulan 5 tanggal 26. Ini lewat 5. Lanjut. ID karyawan 103 55 bulan 6 tanggal 1 lewat 10 menit. Lanjut data kelima, ID 104 8.30
tanggal 3 15 20 1 2 3 4 5 terakhir data ke-6 untuk ID 105 8 15 jam kerja, tanggal sama, pulang 15. Sebentar, ulang kita tulis 105 8 15 tanggal 3 8 16 lewat 15. Oke, tutup. Oke, query oke, kita lihat select from absensi. Nah, ada absensinya tidak sudah terisi otomatis. Ada karyawan, jam masuk, jam kerja, tanggal kerja, jam pulang. Oke, untuk poin ke-6 selesai. Lanjut poin ke-7, tampilkan data karyawan yang diurutkan berdasarkan nama karyawan. Nah, untuk menampilkan data karyawan yang diurutkan berdasarkan nama karyawan. Jadi, di sini kita menggunakan perintah select from. Kita akan tampilkan data di dari tabel karyawan. Select karyawan yang diurutkan berdasarkan nama karyawan. Jadi, di sini untuk perintah mengurutkan data pada kolom tertentu itu menggunakan perintah order by. Nah, kita di sini mau mengurutkan berdasarkan nama karyawan, maka tulis order by nama karyawan. Oke, kita enter. Nah, di sini tadi bisa dilihat tadi kita masukkan datanya itu bisa dilihat ya dari ID karyawannya itu. Untuk setelah Clara ini kita tadi inputkan ya, setelah Clara habis itu Nadia, setelah Nadia Jenny, dan terakhir Eka. Nah, setelah kita memakai order by, maka nama karyawan di sini diurutkan berdasarkan abjad. Jadi yang tadinya A, A, C, N, J, E sekarang telah diurutkan menjadi A, A, C, E, J, M. Oke ya, berarti berhasil. Untuk poin ke-7 diurutkan berdasarkan nama karyawan. Berhasil. Lanjut untuk poin ke-8, di sini tampilkan data absensi yang diurutkan berdasarkan tanggal kerja. Oke. Jadi berdasarkan tanggal kerja di sini kita buat lagi sama ya. Select from. Kita ingin menampilkan data absensi, data tabel absensi. Berarti select from absensi. Kemudian mau diurutkan berdasarkan tanggal kerja, diurutkan berdasarkan tanggal kerja, berarti order by tanggal kerja. Oke. Nah, bisa dilihat di sini tadi kita inputkan. Nah, di sini kita bisa lihat tadi kita inputkan yaitu tanggal 28 bulan Mei, terus tanggal 2 bulan Juni, lanjut tanggal 26 bulan Mei lagi. Kemudian ini tanggal 1 bulan Juni, tanggal 3 bulan Juni. Nah, setelah kita order by, maka sini berurutan. Bisa dilihat di sini tanggal 26 bulan Mei, tanggal 28 bulan Mei, lanjut baru masuk di tanggal 1 bulan Juni, tanggal 2 bulan Juni, tanggal 3 bulan Juni. Jadi sudah berurutan ya. Berarti poin 8 berhasil. Lanjut poin 9. Poin 9 di sini gunakan perintah wherein untuk menampilkan data di absensi berdasarkan jam masuk. Nah, di sini lain lagi kita harus menggunakan perintah wherein untuk menampilkan data di absensi berdasarkan jam masuk. Oke, kita buat. Jadi hampir sama, cuma menggunakan wherein. Kita select dulu, select from tabel yang akan kita pilih yaitu tabel absensi. Gunakan kembali lagi di sini menggunakan perintahnya menggunakan perintah wherein. Jadi di sini kita tambahkan select from absensi where. Jadi kita pilih wherein untuk menampilkan data di absensi berdasarkan jam masuk. Jadi kita pilih
where jam masuk, kita pilih jam masuk, jam berapa yang akan kita ingin tampilkan. Misalnya saja di sini kita pilih untuk jam 8, jam masuknya jam 8.00 dan jam 8 berapa ya? 8.30 misalnya. 8.30. Oke, kita tutup, enter. Nah, di sini telah muncul untuk jam masuk 8.00 dan 8.30. Nah, jam 8.00 ada pada ID karyawan 100 dan 101, benar. Dan untuk jam masuk 8.30 ada pada ID karyawan 104. Oke, berarti ini telah berhasil untuk poin ke-9. Lanjut untuk poin ke-10, kombinasi 3 tabel dengan perintah select. Nah, kombinasi tabel ini di sini kita akan menampilkan untuk ID karyawan, nama karyawan, jabatan, dan ID absensi. Mana ID karyawan dari tabel karyawan, ID karyawan dan nama karyawan dari tabel karyawan, jabatan dari tabel jabatan, dan ID absensi dari tabel absensi. Maka kita akan kombinasikan 3 tabel itu dalam satu tabel menggunakan perintah select. Oke, kita langsung saja select. Untuk tampilan yang akan kita tampilkan pertama itu dari tabel karyawan untuk kolom ID karyawan. Kemudian dari tabel karyawan juga untuk nama karyawan. Lanjut untuk jabatan, tabel jabatan untuk kolom jabatan. Dan yang terakhir dari tabel absensi untuk kolom ID absensi. Oke. Kita lanjut from, bentar, absensi, enter saja, from absensi join dengan tabel, join dengan tabel karyawan, di mana absensi ID karyawan pada tabel absensi sama dengan tabel karyawan juga pada kolom ID karyawan. Oke. Nah, sudah. Join lagi. Join untuk juga join untuk tabel jabatan. Iya, tabel from absensi join karyawan on absensi ID karyawan sama dengan, ya ini salah, sebentar ya. Ini salah tulis, harusnya karyawan. Bentar, kita errorkan dulu. Nah, kan unknown kolom karyawan. Nah, ini harusnya karyawan. Sebentar, kita bikin ulang saja. Karyawan, ID karyawan, join jabatan on ID karyawan di tabel karyawan sama dengan ID karyawan di tabel jabatan. Jadi karyawan ID karyawan sama dengan jabatan ID karyawan. Jadi nanti tampilannya adalah di kolom pertama itu ID karyawan, kemudian nama karyawan, jabatan, dan absensi. Mari kita lihat apakah jadi seperti itu atau tidak. Kita enter. Oh, sebentar. Oh iya, salah penulisan. Select ID karyawan, N-nya 1. Oke, nah ya bisa kita lihat ya. Di sini ID karyawannya 100 sampai 105 dengan nama
Andi, Ando, Clara, Nadia, Jenny, dan Eka. Jabatannya masing-masing sudah asisten manajer, staf administrasi, office girl, dan karyawan biasa dengan ID absensinya 1-6. Oke, sama dengan di atas ID absensinya. Oke, untuk ID absensi kita lihat ya. Untuk ID absensi 1-6 dengan ID karyawan dari 101 sampai 105 secara berurutan. Kita lihat lagi untuk yang poin ke-10 yang telah kita buat. Oke, sama ya. ID karyawan berurutan 100 sampai 105, ID absensi 1-6. Oke, jadi sudah berhasil digabungkan. Oke, poin 10 telah berhasil. Nah, jadi ini hasil akhir dari pembuatan database untuk database absensi pegawai. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pembuatan. Terima kasih dan sampai jumpa.